Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi di channel 97. Biasanya seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Kailani di pertemuan ke-12 ini. Insya Allah kita akan membahas tentang atau mengetahui tentang fi'il madhi dan pembagiannya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui terjemahan perkatanya, baik itu dengan bahasa Sunda ataupun penjelasan dengan bahasa Indonesia, silahkan dibuka di kitab Kailani halaman ke-6. Kalau di kitab saya itu ada pada halaman ke-6, masih ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ammal madhi anafon ari fi'il madhi bahwa mangka eta ari itu madhi alladzi eta anu dalla geus nuduhkeun itu alladzi ala maknan kana hiji makna wujida anu dipendakan itu makna fi zamani dina waktu al-madhi anu kaliwat itu zaman. Ammal madhi adapun fi'il madhi bahwa yaitu alladzi sesuatu dalla yang menunjukkan ala maknan kepada satu makna wujida fi zamanil madhi yang mengandung waktu yang telah berlalu. Dalam pembahasan kali ini, musonif atau pengarang kitab Kailani akan menjelaskan kepada kita tentang pengertian fi'il madhi. Nah, fi'il madhi sebagaimana yang telah dibacakan dalam sebuah nasar tadi bahwa fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman atau waktu yang telah lalu atau lewat. Yang pada intinya bahwa fi'il madhi itu adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna, tapi makna tersebut terjadi atau telah dilakukan dalam waktu yang telah berlalu. Saya sudah tidur, saya sudah berangkat. Nah, itu ada kata sudah, itu merupakan fi'il madhi. Itu fi'il madhi. Nah, kita masuk kepada contoh. Di sini saya memberikan sebuah contoh tentang kata dhoroba. Ada kata dhoroba, ada kata fataha, ada kata nasoro, ada kata fa'ala, ada kata ista'dana. Nah, yang pertama kata dhoroba. Dhoroba ini memiliki arti atau makna memukul. Nah, memukul ini berada pada waktu yang telah berlalu, sehingga artinya dia telah memukul gitu kan. Yang kedua ada kata fataha. Fataha ini maknanya itu membuka. Nah, membuka ini berada pada waktu yang telah berlalu. Jadi artinya diartikan telah membuka. Yang ketika ada nasoro. Nah, nasoro ini sama, maknanya itu menunjukkan sebuah makna menolong, tapi menolongnya berada pada waktu yang telah berlalu. Terus ada kata fa'ala. Fa'ala juga sama, menunjukkan makna melakukan, tetapi berada terlingkup, terkurung dalam suatu waktu yang telah berlalu. Jadi artinya telah melakukan. Ista'dana sama, sebuah kalimat yang menunjukkan makna meminta izin, tapi meminta izinnya itu terkurung pada waktu yang telah berlalu. Jadi yang pada intinya bahwa ketika makna suatu perbuatan, suatu pekerjaan tapi berada pada waktu yang telah berlalu, maka itu disebut dengan fi'il madhi. Tapi yang lebih singkatnya bahwa untuk mengetahui fi'il madhi itu yang lebih jelasnya, sahabat-sahabat bisa
mengetahuinya dengan cara mengetahui sebuah tasrifan ya. Tasrifan yang insya Allah nanti setelah pembelajaran kitab Qailani selesai, saya akan membuat sebuah video tentang tasrifan yang jumlahnya 39 bab. 9 bab, 39 bab kalau tidak salah ya. Nah, ketika sahabat-sahabat sudah tahu bentuk-bentuk dari ke-39 bab tadi, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Nah, nantinya sahabat-sahabat pun dalam kitab apapun, kitab modul apapun yang berteks atau tulisan bahasa Arab, sahabat-sahabat bisa menemukan atau menentukan, menganalisis apakah ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Sehingga tidak terjebak pada istilah ini gitu. Istilah tentang waktu yang telah lewat. Jikalau ada sebuah kata yang sesuai gitu bentuknya dengan yang 39 bab tadi, salah satu dari ke-39 bab tadi, sahabat-sahabat bisa mengutarakan bahwa ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kalimat. Contoh kata fataha Zaidun al-baba. Fataha telah membuka. Siapa yang telah membuka? Zaidun. Zaid al-baba pintu. Jadi Zaid telah membuka pintu. Mana fi'il madhinya? Kata fataha. Kenapa disebut fi'il madhi? Karena fi'il tersebut menunjukkan makna membuka, tetapi terkurung pada waktu yang telah berlalu. Membuka telah. Nah, ada kata telah ya. Selanjutnya ada kata istadana Ahmadu mudarrisahu. Istadana telah meminta izin. Siapa yang telah meminta izin? Ahmad mudarrisahu kepada gurunya. Nah, di mana fi'il madhinya? Fi'il madhinya itu adalah kata istadana. Istadana ini merupakan sebuah fi'il yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman atau waktu yang telah berlalu. Jadi artinya bagaimana? Ahmad telah meminta izin ya, maaf. Jadi di sana ada kata telah ya. Ahmad telah meminta izin kepada gurunya. Itu mungkin sekian ulasan dari fi'il madhi, penjelasan tentang fi'il madhi secara singkatnya. Selanjutnya untuk pembagian fi'il madhi, bahwa fi'il madhi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fi'il madhi al-mabni lil fa'il. Yang kedua ada fi'il madhi al-mabni lil maf'ul. Fi'il madhi al-mabni lil fa'il ialah fi'il madhi yang membutuhkan atau kalimat setelahnya menjadi fa'il. Jadi fi'il madhi ini kedepannya membutuhkan fa'il gitu. Karena setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Nah, kalau fi'il madhi al-mabni lil fa'il memang kedepannya itu membutuhkan fa'il atau kalimat setelahnya itu menjadi fa'il dalam segi kedudukan kalimatnya. Contoh, kata fataha Zaidun al-baba. Fataha telah membuka. Siapa yang telah membuka? Zaidun. Zaid al-baba kepada pintu. Jadi Zaid telah membuka pintu. Nah, di sini ada fi'il madhi. Mana fi'il madhinya? Yaitu kata fataha. Nah, fataha ini termasuk fi'il madhi al-mabni lil fa'il. Kenapa? Karena kalimat setelahnya itu kedudukannya menjadi fa'il atau secara tidak langsung fi'il madhi tersebut membutuhkan fa'il. Mana ya fa'ilnya? Yaitu kata Zaidun. Nah, kata Zaidun itu menjadi fa'il dalam segi kedudukan atau menjadi subjek. Dan al-baba menjadi objek atau sering dikenal dengan maf'ul bih. Itu. Jadi fathah itu termasuk fi'il madhi al-mabni lil fa'il. Itu merupakan sebuah sampel atau contoh ya. Selanjutnya yang kedua yaitu fi'il madhi al-mabni lil maf'ul. Ialah fi'il madhi yang membutuhkan atau kalimat setelahnya menjadi naibul fa'il. Apa naibul fa'il itu? Yaitu pengganti fa'il. Baik itu penggantinya terbuat dari maf'ul bih, atau yang asalnya masdar, atau yang asalnya dorob, atau asalnya jar majrur. Jadi kedepannya bukan fa'il disebutnya, kedudukan kalimatnya, tapi
naibul fa'il atau pengganti fa'il. Contoh, kata putiha albab. Contoh ini sama dengan contoh yang tadi. Contoh seperti contoh fataha zaidun albab. Nah, putiha albab, tadi kan albab itu menjadi maf'ul atau objek. Nah, sekarang bukan maf'ul bih atau bukan menjadi objek, tetapi menjadi naibul fa'il. Mana fi'il madhinya kata putiha? Putiha ini merupakan kata yang atau fi'il madhi yang termasuk al-mabni lil maf'ul karena kedepannya bukan menjadi fa'il tapi menjadi naibul fa'il. Albab tadi itu asalnya albab itu menjadi maf'ul bih karena fa'ilnya tidak ada, maka maf'ul bih itu menempati tempat fa'il, makanya disebut dengan naibul fa'il atau pengganti fa'il. Nah, artinya apa? Artinya pintu itu telah dibuka. Putiha telah dibuka. Apa yang telah dibuka? Al-babu, pintu. Pintu itu telah dibuka. Nah, al-babu ini termasuk ke dalam atau kedudukannya menjadi naibul fa'il. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.